Masih di jelang debat Capres 2024 di Kompas TV. Yang ada di layar kaca Anda adalah situasi terkini di Istora Senayan, tempat penyelenggaraan debat calon presiden. Nanti sekitar pukul 6 sore, menurut rencana tim ses maupun pasangan calon akan mulai berdatangan ke debat Capres ini, ke arena debat Capres. Tadi kita lihat juga persiapan di tempat masing-masing paslon, di paslon nomor urut 1, di kediaman Anies Baswedan, juga di kediaman Prabowo Subianto, di Kertanegara, dan juga di kediaman atau posko pemenangan Ganjar Mahfud juga sudah bersiap jelang debat ini. Yang ada di layar kaca Anda adalah di Kertanegara, karena baru saja tadi Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tiba di kediamannya. Sekjen Gerindra juga sudah tiba, Ahmad Muzani, nanti akan bersama-sama menuju ke Istora. Karena memang sejak debat pertama, kedua, dan ketiga hari ini, masing-masing capres-cawapres, entah giliran capres ataupun cawapres, masing-masing berangkat bersama menuju ke Istora untuk saling memberi semangat. Karena ini salah satu momen yang paling menentukan di kampanye untuk memberikan visi misi ke para calon pemilih. Dan kita lanjutkan lagi, tadi kita sudah mendengarkan gagasan dari kawan-kawan mahasiswa. Kita akan bahas dulu yang pertama soal geopolitik. Tadi disampaikan oleh Muhammad Haikal Febriansyah, Ketua BEM Unpad, bagaimana sebenarnya masa depan geopolitik Indonesia di tengah berbagai tantangan global dari masing-masing calon presiden. Bung Sahroni. Terima kasih Haikal. Terkait dengan masalah geopolitik, kita ini sebenarnya bagaimana mempertahankan soliditas di Indonesia sendiri. Terkait dengan apa yang dilakukan dengan hubungan bilateral dengan negara luar, tinggal pada posisi bagaimana mencakup secara umum di Indonesia. Nah, tiga paslon ini adalah mereka masing-masing dalam kondisi sekarang bagaimana memiliki gagasan yang sifatnya hubungan internasional. Sekarang kita ini harus solid dulu di dalam. Untuk hubungan di luar, itu kalau sudah di dalam nyaman, kita mengambil sikap keputusan di luar itu lebih gampang. Kalau akhirnya kita mempertimbangkan hanya kepada hubungan internasional, tapi di dalam rusak, buat apa? Tapi gimana caranya soliditas hubungan di negara sendiri ini kita buat sedemikian rupa politik lebih damai, aman. Nah, keputusan-keputusan itu yang akan dilakukan oleh Pak Anies kalau jadi presiden, lebih mengedepankan pada posisi kebaikan yang utama adalah untuk Indonesia. Oke, itu tadi dari paslon nomor 01, boleh tepuk tangannya untuk Bang Sahroni. Berikutnya kita ke paslon nomor urut 2 ke Bang Zaky. Kalau dari sisi Bang Zaky seperti apa? Ini menarik juga pertanyaannya kalau dikaitkan dengan konstitusi kita. Bagaimana kita bersikap dalam hubungan luar negeri. Nah, apa yang paling tepat? Ya, makasih. Tadi sudah disampaikan sebenarnya oleh Haikal tadi ya dari Unpad bahwa politik luar negeri kita menganut prinsip yang namanya politik luar negeri bebas aktif. Atau kalau yang dulu dikatakan oleh almarhum Bung Hatta itu adalah mengayu di antara dua karang. Karena dulu kan eranya perang dingin ya, ada dua kekuatan besar gitu. Jadi kita tidak akan menginduk kepada salah satu, itu satu hal. Yang kedua ada yang konsep yang namanya kita bicara mengenai national interest kalau dalam hubungan internasional itu. Apa yang menjadi kepentingan nasional kita, ya di tempat mana kita bisa dapat keuntungan terbesar, itulah yang akan kita menginduk dan mengarah. Jadi belum tentu juga kita masih ke salah satu. Justru di sini kelebihan Indonesia pada saat diajak oleh semua pihak. Berarti kita memiliki daya tawar yang tinggi gitu loh. Punya posisi yang sangat-sangat strategis. Nah ini yang menjadi kelebihan. Tidak perlu khawatir kemudian akan ditinggal sana ditinggal sini. Tidak. Karena poros manapun itu membutuhkan Indonesia. Karena posisinya yang sangat strategis. Lalu kita bicara juga mengenai tadi, hati-hati juga kita bicara national interest. Tadi Bang Sahroni sudah sangat jelas dan gamblang menegaskan bahwa bagaimanapun ya di internal kita, apa yang menjadi kepentingan nasional kita itu yang kita perjuangkan dan kita di internal harus solid. Nah terakhir terkait dengan hubungan internasional ini juga, di porsinya Pak Prabowo tentunya bicara mengenai national security gitu. Bagaimana kita bisa, ini khusus yang Haikal dulu kan? Ya, yang, Haikal dulu. Yang itu nanti kan? Ya. Oke, nah sehingga bagaimanapun, kita ini kebersamaan dan soliditas dari semua jejaring yang kita miliki, kekuatan aktor internasional yang kita miliki, perwakilan kita. Ini kan tidak hanya
state actor kan, ada juga non state actor yang kita miliki. Ya ini kita jejaring kita miliki akan kita optimalkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Contoh waktu ketika pandemi Covid, Oke. itu semua sektor bergerak, bukan Oke. hanya kesehatan, bukan hanya Kemlu, tapi juga Kemhan dan juga pengusaha-pengusaha, Kadin dan macam-macam semua bergerak. Oke. Bagaimana kita mengoptimalisasi relasi yang kita miliki dengan berbagai jaring internasional untuk kepentingan sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Baik. Nah ini yang menjadi poin utama dan juga akan selalu Baik. diperjuangkan oleh Pak Prabowo ketika menjadi presiden nantinya. Baik, Bang Semoga Zaky, terima cukup kasih. jelas. Tepuk tangan untuk paslon nomor 02. Berikutnya saya ke paslon 03. Gimana sikap dari Capres 03 masa depan hubungan internasional dan politik luar negeri Indonesia di tengah tantangan geopolitik global? Ya, pertama-tama saya sangat senang dengan pertanyaan tadi dari Bro Haikal. Kalau topik debat kali ini bukan soal pertahanan keamanan saja, tapi juga diplomasi. Bahwa kita bicara kedaulatan negara yang seutuhnya. Dan itu bukan cuma yang keras atau militer, tapi juga pendekatan diplomatis. Sekarang ini Indonesia sudah diakui di level global, kita tuan rumah G20, kita tuan rumah ASEAN juga tahun lalu. Dan bahkan di pertemuan-pertemuan yang kita bukan anggota, seperti tadi BRICS, kita diundang juga. G7 di Jepang kita diundang juga. Artinya kita diakui. Nah ini menjadi PR bahwa Indonesia harus naik kelas di kacamata dunia, harus. Karena ekspektasi dan tuntutan itu ada. Dan kemampuan kita juga ada. Nah bicara soal poros, tadi ada pertanyaan, kita ini mau ke poros yang mana? Waktu Indonesia merdeka, bahkan sejak Indonesia merdeka kita sudah memutuskan kita tidak mau ikut salah satu, bebas aktif. Padahal waktu itu baru merdeka masih negara yang ya sedang berusaha keluar dari kemiskinan. Apalagi sekarang. Kalau Pak Ganjar sudah menekankan di rapat di internal kami, bahwa beliau punya visi menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Kenapa kita bicara poros kiri, poros kanan? Kenapa Indonesia tidak bisa menjadi porosnya sendiri? Bahwa kita punya kekuatan untuk bisa punya posisi itu. Kita sudah 70 tahun merdeka. Bebas aktif tetap kita jalankan, tapi naik kelas juga. Nah itu akan dilakukan Pak Ganjar pada malam ini, akan meredefinisikan kembali apa itu politik luar negeri bebas aktif. Karena kita harus sudah saatnya naik kelas. Dan bicara tadi soal aliansi, kita juga ada satu keresahan, dan di diskusi-diskusi internal Pak Ganjar ekspresikan ini, bahwa sejak 1945, sistem tata dunia global ini warisan dari para pemenang Perang Dunia Kedua. Tapi kita ngeliat PBB, kita ngeliat banyak institusi internasional, tidak bisa menuntaskan permasalahan-permasalahan seperti krisis kemanusiaan di Timur Tengah, di Palestina. Pak Ganjar menekankan bahwa Indonesia juga harus mampu mendorong supaya ada reformasi di level internasional. Kita punya peran, kita punya suara, punya kemampuan mendorong reformasi internasional. Baik, itu dan tadi itu akan kita lakukan. Pandangan dari paslon nomor urut 03. Tepuk tangan untuk sebelumnya paslon nomor urut 01 dan 02. Dan kita akan kembali bagaimana persiapan masing-masing capres termasuk juga menjawab tadi gagasan dari kawan mahasiswa soal tantangan di bidang pertahanan dan keamanan. Sesaat lagi kami kembali.